Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Sartika Putri Ayanti dari kelas 2B dengan NPM 5782556. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas yang berada pada 1.5.5. Sorry. Yang berada pada 1.5.5 Packet Tracer Network Presentation. Ini aja kita baca soalnya. Nah, ini dia. Packet Tracer Network Representation. Langsung saja. Tentang part 1 itu tentang mengidentifikasi komponen jaringan. Kita terjemahkan saja ke bahasa Indonesia. Lanjut ke soal pertama, yaitu sebutkan kategori perangkat perantaraan intermediary device. Jawabannya ada router, switch, hub, wireless device, security device, dan yang terakhir WAN emulation device. Penjelasannya adalah perangkat perantaraan adalah perangkat yang bertugas menghubungkan perangkat lain dalam jaringan dan mengatur lalu lintas data. Nah, pada gambar ini, lihat pada contoh perangkat perantaraannya. Yang kedua, tanpa menghitung internet code dan intranet code, ada beberapa perangkat akhir yang hanya memiliki satu koneksi. Jawabannya, terdapat 13 end device. End device adalah perangkat yang digunakan langsung oleh pengguna atau sebagai tujuan pengiriman data. Pada gambar ini terdiri ada 13 perangkat. Yang pertama, home desktop, home laptop, lalu printer ini, terus tablet, lalu ada brand saver, lalu ada printer laser, lalu ada smartphone ya, ada laptop web, terus ada IP phone 0 dan IP phone 1, terus PC sales dan PC accounting. Totalnya ada 13 perangkat. Lanjut soal nomor 3, tanpa menghitung kedua code, ada berapa perangkat perantaraan yang memiliki lebih dari satu koneksi? Jawabannya terdapat 11 perangkat perantaraan. Perangkat ini bertugas untuk meneruskan data antar perangkat. Pada topologi ini terlihat pada router ini WRT 300N, terus kabel modem yang ini, lalu ada router R2 ini, ada router R4, lalu switch S3, lalu switch S4, lalu switch D1 dan switch D2. Di bawahnya ada dua switch akses di bawah D1 dan D2. Lalu ada access point. Totalnya ada 11 perangkat perantaraan. Soal yang keempat, ada berapa end device yang bukan komputer desktop? Jawabannya ada 11 perangkat. Yang bukan desktop adalah 2 server printer, 2 printer, 2 laptop, 1 tablet, 1 smartphone, 2 IP phone, dan 1 bus laptop. Totalnya ada 11 perangkat. Soal yang terakhir, yaitu ada berapa jenis media koneksi yang digunakan dalam topologi? Jawabannya ada 4 jenis media koneksi. Berdasarkan pada gambar ini, yaitu ada nomor 1 Ethernet, terus ada wireless, terus ketiga ada serial WAN, dan yang keempat adalah coaxial cable. Nah,
Keempat media ini digunakan untuk menghubungkan perangkat sesuai kebutuhan jaringan. Oke, lanjut ke part 2. Nah, di part 2 ini tentang example the purpose of the device, yang artinya menjelaskan fungsi perangkat. Ini kita menjelaskan model client server. Model client server adalah model jaringan di mana server menyediakan layanan atau sumber daya, sedangkan klien ini meminta dan menggunakan layanan tersebut. Kenapa pada gambar terdapat central server dan branch server? Karena yang berfungsi sebagai server, sementara PC, laptop, smartphone, dan perangkat lainnya berperan sebagai klien yang mengakses data atau layanan dari server. Terus yang B ini, sebutkan minimal 2 fungsi perangkat device, perangkat perantaraan. Jawabannya adalah 1. Meneruskan data antar perangkat jaringan. Lalu yang kedua, meneruskan jalur terbaik pengirim data. Yang ketiga, menghubungkan jaringan yang berbeda, mengatur lalu lintas. Penjelasannya yaitu adalah misalnya router R2 dan router R4. Itu tuh menentukan jalur pengiriman data antara kantor pusat dan kantor cabang melalui WAN. Oke, yang C itu sebutkan minimal 2 kriteria dalam memilih media jaringan. Yang pertama, ada biaya pemasangan. Yang kedua, ada kecepatan transfer data. Dan yang ketiga, ada jarak jangkauan. Serta yang terakhir, ada kondisi lingkungan. Penjelasannya, misalnya nih ya, jaringan kantor besar biasanya menggunakan fiber optik karena cepat dan mampu menjangkau jarak jauh, meskipun biayanya lebih mahal. Lanjut ke part ketiga, yaitu tentang membandingkan LAN dan WAN. Yang pertama ini, yang A, jelaskan perbedaan LAN dan WAN, serta berikan contohnya. Oke, LAN atau Local Area Network adalah jaringan yang mencangkup area kecil seperti rumah, sekolah, dan kantor. Sedangkan kalau WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam area yang lebih luas. Contohnya itu, LAN itu tuh jaringan home office. Nah, lalu WAN itu adalah internetnya. Penjelasannya pada gambar home office dan central. Home office, central, dan branch masing-masing merupakan LAN. Ini masing-masing merupakan LAN. Ketiganya terhubung melalui WAN berupa internet dan intranet. Internet dan intranet. Dia terhubung. Lalu yang B, pada jaringan paket tracer tersebut ada berapa WAN yang terlihat? Di sini ada 2 WAN yang terlihat. Yang pertama, intranet code dan intranet code. Karena code tersebut menghubungkan jaringan yang berada di lokasi yang berbeda. Ya. Lalu yang C, ada berapa LAN yang terlihat? Terdapat 3 LAN yang terlihat, yaitu home office, central, dan branch. Masing-masing memiliki perangkat sendiri yang saling terhubung dalam area lokal. Lanjut yang D, jelaskan secara singkat apa itu internet. Intinya itu ya. Nah, jawabannya adalah internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat dan jaringan komputer di seluruh dunia yang menggunakan protokol TCP atau IP untuk bertukar informasi. Yang E, apa saja cara umum pengguna rumahan terhubung ke internet?
Jawabannya adalah fiber optik, kabel modem, DSL, WiFi, dan terakhir adalah jaringan seluler 4 GB atau 5 GB ya. Karena pada topologi home office, pengguna terhubung ke internet melalui kabel modem. Ini yang kemudian terhubung ke router WiFi. Lalu yang terakhir, apa saja metode yang umum digunakan perusahaan untuk terhubung ke internet? Itu dengan fiber optik, DCT, dan lalu Metro Internet, lalu VPN melalui ISP, lalu Reset Line, dan terakhir adalah Broadband Business. Penjelasannya adalah perusahaan biasanya membutuhkan koneksi yang lebih cepat dan stabil dibandingkan penggunaan rumahan yang hanya melayani banyak pengguna dan aplikasi bisnis. Nah, kesimpulan dari topologi ini, topologi ini menggambarkan sebuah perusahaan yang memiliki kantor pusat sentral, terus kantor cabang branch, dan kantor rumahan home office. Ketiga jaringan tersebut dihubungkan menggunakan WAN atau internet dan intranet, sehingga pengguna di lokasi yang berbeda tetap dapat berkomunikasi, berbagai data, dan mengakses layanan server. Selain itu, terdapat berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, access point, modem, server, printer, laptop, smartphone, dan IP phone yang bekerja sama untuk membangun jaringan yang terhubung dengan baik. Oke, sekiranya begitu saja penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.